Baiklah, saya akan memaparkan mengenai teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Melalui pengamatan terhadap orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi-strategi, keyakinan-keyakinan, dan sikap-sikap. Individu-individu juga melihat model-model atau contoh-contoh untuk mempelajari kegunaan dan kesesuaian perilaku akibat dari perilaku yang dimodelkan. Kemudian, mereka bertindak sesuai dengan keyakinan tentang kemampuan mereka dan hasil yang diharapkan dari tindakan mereka. Teori kognitif sosial dikembangkan oleh Albert Bandura yang menyatakan bahwa faktor sosial, kognitif, dan juga faktor perilaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif berupa ekspektasi siswa untuk meraih keberhasilan. Faktor sosial mencakup pengamatan siswa terhadap perilaku orang tua dan lingkungannya. Albert Bandura adalah aktor utama dalam teori kognitif sosial. Bandura dalam buku Santrok mengatakan bahwa ketika siswa melakukan proses belajar, siswa diharapkan mampu mempresentasikan atau mentransformasikan pengalaman belajar yang telah didapatkannya. Hal ini disebut dengan siswa belajar secara kognitif. Perspektif teori sosial kognitif lahir berdasar atas dari kritik terhadap teori yang dikembangkan oleh ahli behavioristik. Menurut Albert Bandura, walaupun prinsip tersebut harus memperhatikan suatu fenomena penting yang diabaikan oleh paradigma behavioristik, yaitu bahwa manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Bandura merumuskan teori belajar sosial kognitif dengan mengakomodasikan kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Selanjutnya, teori belajar sosial kognitif ini didasarkan atas proposisi bahwa proses sosial dan proses kognitif adalah sentral bagi pemahaman mengenai motivasi, emosi, dan tindakan manusia. Perspektif teori ini memandang perilaku manusia merupakan komponen dari sebuah model yang berinteraksi saling mempengaruhi dari komponen suatu lingkungan, serta komponen personal manusia yang meliputi afeksi atau emosi dan kognitif individu. Bandura mengembangkan model determinasi resiprokal yang terdiri dari 3 faktor utama, yaitu perilaku, person atau kognitif, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi lingkungan, dan faktor person atau kognitif mempengaruhi perilaku. Teori belajar yang dianut oleh Gage dan Berlier merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya yang bertujuan merubah tingkah laku dengan cara interaksi antara stimulus dan respon. Contoh, ketika guru memberikan studi kasus kepada siswa, secara tidak langsung guru telah memberikan stimulus kepada siswa. Kemudian, ketika siswa mendengar dan berpikir apa yang disampaikan oleh gurunya, artinya siswa telah merespons stimulus yang diberikan oleh gurunya. Menurut Watson, tingkah laku siswa merupakan hasil dari pembawaan genetis dan pengaruh lingkungan. Sedangkan menurut Pavlov, merujuk pada sejumlah prosedur pelatihan antara satu stimulus dengan rangsangan yang muncul untuk menggantikan stimulus lain dalam mengembangkan respon. Terakhir, menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon terjadi karena melalui interaksi dengan lingkungan yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku yang ada pada diri seseorang. Dengan demikian, teori belajar behavioristik lebih memfokuskan untuk mengembangkan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Dalam teori behavioristik, semua tingkah laku manusia dapat dilihat dan ditelusuri dari bentuk refleks secara psikologis
Teori belajar behavioristik dikenal sebagai teori pembelajaran yang didasarkan pada tingkah laku yang diperoleh dari pengkondisian lingkungan. Ada yang menarik dari ilmuwan yang bernama Pavlov. Ia mencoba teori ini pada seekor anjing. Pavlov bertujuan ingin membuktikan apakah teori ini dapat merubah perilaku anjing tersebut dengan memberikan stimulus dan respon secara berulang kali. Pada percobaan pertama, Pavlov mencoba memberikan makanan pada anjing tersebut disertai dengan bunyi lonceng. Kemudian, anjing itu pun menghampirinya. Dari percobaan pertama itu, ia melakukannya berulang-ulang. Sebagai bentuk reinforcement, sesaat Pavlov hanya membunyikan suara lonceng, namun anjing itu tetap menghampirinya, seakan-akan tetap ada makanan untuknya. Hal inilah membuktikan bahwa Pavlov telah berhasil merubah perilaku anjing tersebut menggunakan teori behavioristik. Ya, demikian pemaparan dari teori behavioristik. Selanjutnya, alihkan ke rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengedepankan pada kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Adapun beberapa teori belajar konstruktivisme menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Jean Piaget. Piaget menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai skema yang dimilikinya. Piaget juga menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme adalah pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun oleh realita. Kemudian, proses mengkonstruktivisme pengalaman menurut Piaget meliputi yang pertama skemata, kemudian yang kedua asimilasi, kemudian yang ketiga akomodasi, dan yang terakhir itu keseimbangan. Kemudian, menurut Levi-Gotzi, perkembangan intelektual dapat ditinjau dari konteks historis dan budaya pengalaman anak. Selain itu, perkembangan intelektual juga tergantung pada sistem-sistem isyarat yang mengacu pada simbol-simbol yang diciptakan untuk membantu orang berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Vygotsky juga menekankan pada pemecahan scaffolding, sehingga semakin lama siswa akan semakin dapat mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya sendiri. Kemudian, karakteristik pembelajaran konstruktivisme. Dalam penerapan pendekatan konstruktivisme memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang membedakan dengan pendekatan pembelajaran lainnya. Menurut Sirot dalam Susanto pada tahun 2014, ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme meliputi yang pertama, menyediakan pengalaman belajar dengan mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sedemikian rupa sehingga belajar melalui proses pembentukan pengetahuan. Kemudian yang kedua, menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar. Tidak semua mengerjakan tugas yang sama, misalnya suatu masalah dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi yang realistik dan relevan dengan melibatkan pengalaman konkret. Misalnya, untuk memahami suatu konsep melalui kenyataan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, mengintegrasikan pembelajaran sehingga memungkinkan terjadi transmisi sosial, yaitu terjadi interaksi dan kerjasama seseorang dengan orang lain atau dengan lingkungannya. Misalnya, interaksi dan kerjasama antara siswa, guru, dan siswa lainnya. Kemudian yang kelima, memanfaatkan berbagai media, termasuk komunikasi lisan dan tertulis, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Kemudian yang keenam, melibatkan siswa secara emosional dan sosial, sehingga menjadi menarik dan siswa mau belajar. Adapun langkah-langkah konstruktivisme, langkah-langkah dalam pendekatan konstruktivisme menurut Suprijono tahun 2009, yaitu yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan fase untuk memberi kesempatan kepada siswa memerhatikan dan mengembangkan motivasi terhadap topik pembelajaran.
Kemudian yang kedua, elektasi merupakan tahap untuk membantu siswa menggali ide-ide dimilikinya dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan atau menggambarkan pengetahuan dasar atau ide mereka melalui poster. Kemudian yang ketiga, rekonstruksi ide. Dalam tahap ini, siswa melakukan klarifikasi ide dengan cara mengontraskan ide-idenya dengan ide orang lain atau teman melalui diskusi. Kemudian yang keempat, aplikasi ide. Dalam langkah ini, ide atau pengetahuan yang telah dibentuk siswa perlu diaplikasikan pada macam-macam situasi yang dihadapi. Kemudian yang kelima, review. Dalam fase ini, memungkinkan siswa mengaplikasikan pengetahuannya pada situasi yang dihadapi sehari-hari. Merevisi gagasannya dengan menambah suatu keterangan atau dengan cara mengubahnya menjadi lebih lengkap. Demikian penjelasan saya terkait teori belajar konstruktivisme. Sekian dan terima kasih.